Saya Mairina Tisna Widyastuti, CGP Angkatan 7, akan melakukan jurnal refleksi 2 mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Refleksi 2 mingguan kali ini saya akan menggunakan model Six Thinking Hats dengan 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu facts atau diartikan dengan topi putih, kemudian feelings diartikan dengan topi merah, selanjutnya benefits dengan topi kuning, caution topi hitam, creativity topi hijau, dan tahapan yang terakhir yaitu proses dengan diartikan sebagai topi biru. Pada tahap pertama yaitu facts topi putih, pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif dimulai tanggal 8 Desember 2022. Seperti pada modul-modul sebelumnya, saya belajar mulai dari diri dengan memahami tentang budaya positif melalui eksplorasi konsep pada LMS. Dalam modul 1.4 ini berbeda dengan modul sebelumnya, karena materi pada modul ini dipaparkan contoh setiap sikap yang menunjukkan budaya positif. CGP diharapkan mampu bertindak sesuai dengan paparan tentang budaya positif yang telah dijabarkan pada modul 1.4 ini. Pada awalnya, saya merasa kebingungan dalam memahami materi pada eksplorasi konsep di modul 1.4 ini. Akan tetapi, karena saya memiliki teman-teman yang saling mendukung dalam kelompok belajar kami, saya mulai diberi arahan dan diberi support untuk bagaimana cara menyelesaikan materi pada eksplorasi konsep ini. Tahap kedua yaitu feelings topi merah. Setelah melalui tahapan eksplorasi konsep, saya mulai pada kegiatan diskusi bersama teman di kelompok 2. Pada awalnya, saya kecewa karena kelompok diskusi saya dipindah bersama kelompok lain. Tapi saya harus menerimanya. Dengan seperti ini, saya harus bisa berkembang dan beradaptasi dengan kelompok lain. Pada saat saya mulai berdiskusi dengan anggota kelompok, saya mulai memahami tentang materi budaya positif. Dalam diskusi tersebut, kami dipaparkan dengan sebuah permasalahan di sekolah. Kemudian, menanggapi apa yang seharusnya dilakukan dalam mengatasi sebuah masalah tersebut. Kami berdiskusi dengan aktif dan saling berargumen untuk mendapatkan hasil keputusan bersama untuk dijadikan bahan presentasi esok harinya. Tahap ketiga yaitu benefits topi kuning. Setelah mulai memahami modul 1.4 tentang budaya positif, terutama tentang keyakinan kelas, 5 posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi, saya mulai tergerak untuk segera menerapkan tentang segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid-murid saya di sekolah. Selama ini saya masih menerapkan posisi kontrol sebagai teman untuk murid saya agar murid saya merasa nyaman dengan saya dan tidak takut untuk melakukan suatu kesalahan. Akan tetapi, posisi sebagai teman saja ternyata kurang tepat. Dalam modul 1.4 ini, saya diajarkan untuk belajar menjadi posisi kontrol seorang manajer dalam menghadapi kasus di sekolah, agar murid mampu membuat keyakinan mereka untuk dapat menjadi orang yang sesuai dengan keyakinan yang mereka bentuk sendiri. Tahap selanjutnya, caution, topi hitam. Dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi, pastinya tidak langsung berjalan sesuai keinginan, akan tetapi memiliki kendala dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Seperti saat saya mempraktekkan segitiga restitusi, ada salah satu siswa tentang masalah dia bermain sendiri saat belajar kelompok. Kendala yang saya alami yaitu siswa tersebut awalnya tidak mau saya panggil karena merasa takut. Dengan memberi dia pengertian, akhirnya saya mulai memberikan pertanyaan dan alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Tahapan yang saya lakukan sesuai dengan urutan segitiga restitusi. Siswa tersebut mulai bercerita mengapa dia melakukan hal tersebut saat belajar kelompok berlangsung. Tahap lainnya, creativity, topi hijau. Setelah saya memahami dan mempraktekkan langsung tentang budaya positif, yaitu menyelesaikan masalah murid menggunakan segitiga restitusi,
saya mulai tergerak untuk menciptakan dan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya, agar keyakinan kelas tersebut dapat dilaksanakan dengan harapan menjadikan murid memiliki motivasi internal untuk menjadikan tujuan disiplin positif. Selain itu, saya akan mengajak teman sejawat untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Melakukan kerjasama dengan teman sejawat beserta kepala sekolah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Tahap terakhir yaitu proses atau topi biru. Dari kelima thinking hats tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mewujudkan budaya positif di sekolah diperlukan sebuah keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah agar dapat menjadikan murid memiliki motivasi internal yang bertujuan membentuk disiplin positif. Demikianlah jurnal Dwi Mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, semoga kita dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekitar kita. Kami tergerak, bergerak, dan menggerakkan.